Aduh bos, kalau pas jam rawan kayak sekarang, lihat mukbang barbar gini, perut auto bergejolak gak sih? Tapi, ada yang bikin rasa kepo mincuan lebih bergejolak bos. Vika, seorang ibu rumah tangga, berhasil mewujudkan sukses versi dirinya dengan bisnis yang doi jalani saat ini. Bahkan, bisnis terakhir yang doi bangun saat ini sempat viral. Yuk, kita kepoin bareng bos. Halo bos, dari hobi makan jadi cuan. Cuannya nggak tanggung-tanggung, barbar banget. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bertempat di salah satu taman kuliner di Jalan Puspitek, Tangerang Selatan, bisnis kuliner yang satu ini super manjain para pengabdi kuliner perdagingan bos. Mulai dari ayam, domba sampai sapi, semua ada. Nah, kalau mau cari yang jadi biangnya viral, ya ini nih, iga bakar sapi. Ini kan kita ada dua macam ya Mbak ya, ada iga warisan sama iga orang ketiga. Untuk per kilonya itu iga warisannya 99.000 Mbak, dan rata-rata iga ini tuh besarnya 1,2 sampai 1,3. Setiap pengunjung dibebaskan pilih iga yang akan disantap. Iga lalu ditimbang untuk menentukan harganya. Oh iya, dua-duanya disantap ala barbar bos. Iga rumah waris disajikan dengan sambal terpisah. Sementara iga orang ketiga, sambalnya diguyur langsung ke iganya. Sambalnya juga barbar bos, mantap. Selain cita rasa sambalnya nampol, Vika juga berani jamin pelanggannya bakal terkangen-kangen dengan rasa bumbu dari iga bakarnya. Bumbu bakar biasanya bumbu kecap atau barbeque ya bos. Tapi Vika sengaja menyisipkan cita rasa khas bumbu Sumatera yang kaya rempah dan pedas di setiap iga bakar olahannya. Iganya doi presto dulu selama 5 jam, baru deh dimarinasi dengan bumbu. Bos, setelah dimarinasi, tetap kita bakar nih ya. Kita bakar, kita kasih bumbu biar lebih meresap nih ya. Ini serai supaya lebih enak ya bumbu ininya tuh. Nah, kita nggak pakai kuas, jadi kita pakai serai aja biar ada bau-bau serainya gitu ya. Nah, menggoda sekali kan? Sajian ini makin menggoda dengan tambahan kuah sop iga yang kaya rempah. Aroma sereh dan kapulaganya nampol banget bos. Sejak viral, warung iga bakarnya rame, nggak pakai libur bos. Sedikitnya, doi harus siapin 125 batang iga setiap harinya untuk memenuhi pesanan pelanggan. Oh iya, selain sajian serba iga bakar, ada juga sop domba tersesat dan steak ayam sori yang harganya mulai dari 35 ribuan aja bos. Sebelumnya ini kan saya punya yang usaha yang saya bilang Projen. Nah, untuk stok barang ini kita selalu ada dan insya Allah tidak pernah kehabisan karena saya bukan 1-2 orang yang saya pegang orangnya gitu, karena biar tetap ada terus barangnya. Bisnis kuliner ini baru berjalan sekitar 6 bulan. Tapi doi ngaku kalau media sosial ngebantu banget usaha ini berkembang cepat. Review dari food vlogger yang mampir sukses bikin warungnya kebanjiran pengunjung dan orderan online. Itu baru dari menu iga sapi bakarnya ya bos. Kalau ditotal dengan menu sop domba dan steak ayamnya, omsetnya bisa barbar juga nih. Sangat berpengaruh banget. Baru-baru ini naik banget gitu, FYP ya kalau dibilang orang gitu. Sehari-hari biasa ini kita habis 125 sampai 135 batang. Hari weekend itu 150 sampai 170 batang. Vika bisa sesukses kayak sekarang bukan dari hasil instan ya bos. Ilmu kewirausahaan udah doi kantongin sejak zaman kuliah di Bogor dulu bos. Doi yang seorang perantau dari Takengon, Aceh harus bisa mandiri di tanah orang. Doi pun memutar otak supaya bisa punya penghasilan sendiri dan gak bergantung pada orang lain.
Saya itu kuliah di Bogor. Saya kuliah Bogor, dari kuliah itu saya memang suka wirausaha, Mbak. Apa aja saya jual, misalnya sejenis makanan, parfum. Nah, setelah saya menikah sama suami saya itu masih pengen masih ada penghasilan lah ya, Mbak. Saya penghasilan, terus saya tuh usaha di rumah itu toko coklat awalnya, Mbak. Saya tuh di rumah buka coklat, snack-snack. Nah, setelah itu saya mencoba kan namanya orang usaha tuh kan ini terus ya, Mbak, ya, pengen nambah lagi. Nah, saya itu buka toko frozen food, Mbak. Saat itu, Vika belum punya karyawan dan mengerjakan semua urusan bisnisnya seorang diri. Saat usahanya makin berkembang, Doi mulai kewalahan dan mencoba membujuk sang suami untuk membantu usahanya. Jadi ya dia juga alhamdulillah mau. Pas saya bilang resign ya saya udah nggak sanggup untuk menjalankan bisnis ini sendiri, katanya bilang. Dan alhamdulillah dia mau, Mbak, dan saya yakin rezeki kita itu jadi satu semua gitu. Di tahun ke-6 bisnis retail dan kulinernya, Vika berhasil membuktikan bahwa Doi bisa sukses dengan versinya sendiri. Seorang ibu rumah tangga yang punya penghasilan, bahkan kasih lapangan pekerjaan untuk orang lain. Sayangnya, kesuksesan ini belum sempat dinikmati orang-orang tercinta yang sudah pergi mendahuluinya. Orang tua saya itu berharapnya saya kuliah sampai tinggi, Mbak, tapi saya tidak mewujudkan cita-cita dia, tapi saya mampu memberikan ini loh usaha saya. Dan saya sedihnya, saya sudah sampai segini, orang tua saya itu sudah tidak ada gitu. Bos, kisah Vika bisa menginspirasi banget nih buat kaum perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Ternyata, meski tidak bekerja dan berkarir di sebuah instansi, seorang ibu rumah tangga juga bisa berdaya dan berpenghasilan dengan cuan yang lumayan, bos. Boleh dong bagi tipsnya, gimana bisa berpenghasilan meski dari rumah. Dan untuk ibu-ibu tetap semangat, walaupun kita di rumah kita tetap bisa menghasilkan duit gitu. Gak harus kerja kantoran kan kalau menghasilkan duit gitu. Satu lagi nih pesan dari Vika, kalau pengen punya usaha kuliner. Gimana Mbak Ria rasanya? Mantap, Bu. Nah, bos sudah melihat usaha saya. Jadi usaha kuliner harus menjaga kualitas dan rasa. Yang paling penting cuan, bos.